Pohon beringin cegah erosi, rumah kuat karena pondasi. Izinkan saya mulai presentasi, semoga dapat memberi esensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Trianda Lestari dengan NIM 21050400019, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya bertujuan membuat konten digital untuk memenuhi tugas hukum dagang, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Materi dalam pembahasan saya kali ini yaitu tentang pengertian kepailitan, kurator, pengaturan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Masuk kepada pemateri pertama. Yang materi pertama tentang kepailitan. Apa yang maksud dengan kepailitan itu sendiri? Nah, kepailitan itu merupakan salah satu mekanisme penyelesaian utang debitur yang dimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, dia tuh memberikan suatu alternatif dari pengadilan niaga agar piutang-piutang yang menjadi hak kreditur dapat terbayar. Undang-undang kepailitan tidak hanya memberi peluang bagi pihak-pihak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan debitur, melainkan juga sebagai salah satu mekanisme dalam penagihan hutang. Dan dalam melalui mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai reaksi atas permohonan pailit kepada kreditur. Baik, yang kedua, masuk kepada pengaturan kepailitan itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan, di mana undang-undang yang mengatur tentang kepailitan itu adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimana tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Di dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, apa syarat suatu perusahaan itu dapat dinyatakan pailit, yang dimana debitur itu sendiri mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang kedua, itu permohonan pailit diajukan oleh pihak yang memiliki wewenang mengajukan permohonan pailit. Nah, kemudian pihak yang memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan pailit adalah debitur, kreditur, dan jaksa. Kemudian, permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga bagian dari lingkungan peradilan umum. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan panitera, mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Nah, panitera itu wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi lembaga bank, bagi perusahaan efek bursa, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpangan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara jika permohonannya bukan dari OJK. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari. Setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Nah, sidang pemeriksa atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Akibat kepailitan berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari. Hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur, pilot atau kurator. Berlaku Exio Paulina. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur. Kepailitan berlaku Kepailitan berlaku juga terhadap suami atau istri. Perikatan setelah debitur pilot tidak dapat dibayar. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan, semua penyitaan dibatalkan, pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan, balik nama atau pendaftaran hibah terhadap harta pilot dapat dibatalkan jika dilakukan 1 tahun sebelum pernyataan pilot dan sengaja dilakukan untuk merugikan kreditor. Yang ketiga, kurator, yang dimana terdapat dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan. Kurator itu adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkut oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim, pengawasan sesuai dengan undang-undang. Tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan itu sendiri yaitu melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pilot. Wewenang kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta atas harta pilot sejak tanggal putusan pilot diucapkan, meskipun terhadap putusan pilot itu diucapkan terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Lalu bagaimana ini beberapa kreditur yang berhak atas pemberesan harta pilot. Nah, terdapat yaitu kreditor sepertasin, yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau anggunan atas kebendaan lainnya, atau biasa disebut kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak didahulukan. Nah, yang kedua, kreditor dengan hak privilege, yang dimana yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa, contoh penjual barang yang belum meminta pembayaran. Yang ketiga, kreditur konkret, yaitu kreditur biasa yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Lanjut. Nah, yang ketiga, penundaan kewajiban pembayaran hutang. Menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa penundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, yang dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturasi utangnya tersebut. Lanjut. Nah, tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu pengajuan rencana perdamaian dengan membayar seluruh atau sebagian utang debitur kepada kreditur agar tidak terjadi kepailitan. Yang kedua, apabila permohonan pernyataan pilot dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu. Yang ketiga, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pilot yang diajukan terhadap debitur agar dapat diputus terlebih dahulu wajib diajukan pada sidang pertama terhadap pemeriksaan permohonan pernyataan pilot. Nah, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang itu diajukan debitur, dapat pula diajukan kreditur. Minimal 2 kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan reaksi atas permohonan pilot dari kreditur. Kemudian putusan PK
PKKPU dikeluarkan sebelum putusan pilot pemberian PKPU sementara oleh pengadilan niaga. Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditur, pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga. Nah, yang terakhir yaitu selama proses PKPU itu harta debitur harus diurus oleh pengurus sementara yang diajukan oleh hakim pengadilan. Pengurus itu yang diangkat harus independen dan bebas dari kepentingan kreditur dan debitur. Tugas kreditur itu sendiri terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun, jika PKPU dicabut, maka hakim dapat menetapkan pilot bagi debitur itu sendiri. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.